Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Maulana dari kelas 10-4. Dan pada video kali ini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana proses daur sulfur dan daur air fosfor. Ini adalah kelanjutan dari video saya yang sebelumnya mengenai daur karbon dan daur air. Oke, kita langsung lanjut saja ke materinya. Yang pertama ada daur sulfur. Siklus sulfur juga dikenal dengan siklus belerang atau daur belerang atau daur sulfur. Awalnya itu dari aktivitas dari gunung berapi, sumber air panas yang mengandung belerang, serta hasil dari penggunaan bahan bakar fosil turut melepaskan sulfur ke atmosfer dalam bentuk gas SO2. Setelah itu, gas SO2 yang telah berada di udara akan mengalami oksidasi dan kemudian menjadi gas sulfat atau SO4. Proses pembusukan bahan-bahan organik yang dilakukan oleh mikroorganisme juga akan menghasilkan belerang baik dalam wujud gas ke atmosfer atau masuk ke dalam tanah dalam wujud H2S. Gas H2S yang ada di atmosfer kemudian akan melalui fase oksidasi sehingga menjadi gas sulfat atau SO4. Kemudian gas sulfat akan kembali ke permukaan bumi bersama air hujan atau fase presipitasi. Sedangkan gas H2S yang terdapat pada tanah akan memasuki fase reduksi dan akan menghasilkan unsur tunggal sulfur atau S. Kemudian unsur tunggal tersebut akan memasuki fase oksidasi lalu menjadi SO4. Dilanjutkan dengan SO4 dalam tanah yang akan tereduksi kembali menjadi H2S oleh bakteri Thiobacillus thioparus. Nah, selanjutnya ada daur fosfor. Nah, daur fosfor ini merupakan suatu proses perubahan fosfat anorganik menjadi fosfat organik yang kembali lagi menjadi anorganik secara terus-menerus tanpa jeda waktu. Nah, jadi sifat daur fosfor ini ada dua, yaitu kimia dan fisika. Nah, yang pertama ada pelapukan batuan. Pelapukan batuan tersebut secara alami dipengaruhi dengan faktor hujan, cuaca, dan juga erosi. Jadi menyebabkan fosfor berpindah ke tanah. Yang kedua ada penyerapan oleh tanaman dan hewan. Fosfat yang sudah terkandung dalam tanah akan digunakan oleh tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme sekitarnya. Sedangkan pada hewan, herbivora dan manusia akan menyerap fosfor terkandung pada tanaman dan pada tanaman saat mengonsumsinya. Pada hewan karnivora, fosfor akan didapat pada saat hewan tersebut memangsa hewan karnivora. Yang ketiga ada dekomposisi. Berikutnya, fosfor akan kembali ke alam atau lingkungan melalui proses penguraian atau dekomposisi. Fosfat yang sudah masuk dalam tanaman atau hewan akan diurai oleh dekomposer saat tanaman atau hewan tersebut mati. Maka fosfat organik akan kembali ke tanah atau ke air. Proses daur fosfat dilanjutkan oleh peran bakteri dalam tanah yang akan memecah bahan organik jadi bentuk fosfat yang diserap tanaman, dan proses ini dinamai dengan mineralisasi. Terima kasih Bu karena telah menyimak penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.